Hai, saya dengan Bidan Salsa. Saya bidan. Selain itu saya juga sebagai konselor laktasi dan baby massage certified. Kali ini saya akan mempraktekkan pijat untuk mencegah kembung dan kolik pada bayi. Kalau ciri-ciri dari kolik, biasanya bayi menangis tidak seperti biasanya. Biasanya lebih ngegas, lebih naik tonnya. Kemudian sampai kemerahan biasanya mukanya. Kemudian ciri-ciri khas lain adalah biasanya tidak mau ditaruh tidur telentang, maunya digendong, maunya dipeluk. Kemudian ciri-ciri khas lain adalah biasanya kakinya mengarah ke perut. Jadi pas nangis dia kakinya ngarah ke perut. Gitu. Jadi satu, jangan panik orang tuanya. Kedua, beri kenyamanan dulu. Kalau misalnya bayinya lebih nyaman untuk dipeluk dulu, peluk dulu. Dimaklumi gitu ya maksudnya, karena biasanya kolik itu terjadi sekitar 3-4 jam. Jadi kalau misalnya bayinya maunya dipeluk, peluk dulu. Maunya digendong tiger on the wood seperti ini, itu juga ikutin dulu ya. Nah, seperti itu. Satu yang perlu kita lakukan sebelum pijat, pastikan bayi tidak dalam keadaan mengantuk, pastikan bayi tidak dalam keadaan lapar dan rewel. Ya, kemudian dari segi ruangan baiknya dilakukan indoor dengan pencahayaan yang cukup dan ruangan yang sejuk, tidak banyak suara, apalagi suara-suara yang bising, dan nggak ada angin ya gitu. Jadi tempatnya nyaman untuk bayi juga. Satu yang perlu kita lakukan adalah cuci tangan terlebih dahulu. Ya, kita cuci tangan terlebih dahulu. Kalau misalnya kita pakai perhiasan, dicopot perhiasannya, kemudian gelang, jam tangan, dan lain-lain. Setelah itu, kita minta izin dulu sama bayinya. Ya, misalnya contoh, halo sayang, hari ini kita mau pijit dulu ya. Misalnya kita sebutkan sama mama atau sama ayah gitu ya. Kita minta izin, kemudian kita gosok minyaknya di tangan, deketin ke telinganya. Nah, jadi biar dia tahu tandanya, oh ada suara gesek-gesek tangan di dekat telinga, itu tandanya kita mau pijit nih. Setelah tangannya hangat, tempel di bagian dada dan perutnya. Jadi dia tahu ada dua tanda, ada suara gosok-gosok sama ada sensasi hangat gitu ya. Penekanannya pelan tapi tegas, nggak pelan-pelan banget tapi juga nggak terlalu kasar ya, pelan tapi tegas. Jadi dia tetap dapat khasiat dari pijitnya. Telusurin 1, 2, 3. Pilin dari paha ke ujung kaki. Setelah itu jari-jarinya seperti ini. Jari-jari. Jari-jari. Nah, kemudian telapak kaki. Telapak kakinya seperti ini. Dari bawah ke
atas, kemudian aku pressure. Di aku pressure ya, bukan ditotok. Kalau ditotok kan seperti ini, aku pressure. Dari bawah, kemudian naik ke atas, turun ke bawah lagi. Setelah itu dari bawah ke atas lagi, kemudian kita membentuk huruf C. C besar, C kecil. Agak ditekan lembut itu. Nah, kalau udah, punggung kaki. Aku pressure lagi di bagian pergelangan kakinya. Nah, sudah 3 kali pengulangan, habis itu 1, 2, 3. Punggung kaki lagi. Habis itu 1, 2, 3. Kemudian rolling. Rolling. Gerakannya seperti ini ya, yang bergerak tangan kita. Ya. Nah, kalau sudah, tutup lagi seperti gerakan yang di awal. 2. Setelah itu, kita mengarah ke dada dan perut. 1, 2, 3. Silang. Perut ke bawah. Perut ke bawah ya, jadi tidak terlalu ke atas. Perut ke bawah. Habis itu, tangan kiri 1 putaran lingkaran, tangan yang kanan setengah putaran. 1 putaran, setengah putaran. 1 putaran, setengah putaran. Habis itu, telusurin. Telusurinnya perlahan-lahan ya, ini buat membantu mengeluarkan udara yang terjebak di dalam perut. Nah, jadi enggak ya, jadi perlahan-lahan. Nah, setelah itu ilu. L-nya terbalik ya. U-nya juga terbalik. Nah, ke arah yang sama. Setelah itu, buat lingkaran besar dari dada ke perut. Lingkaran kecil di bagian dada. Nah, habis itu silang, pijit bagian bahunya. Silang, pijit bagian bahunya. Setelah itu maju mundur. Kemudian tutup. 2, 3. Telusurin. 1, 2, sama seperti gerakan kaki ya, jadi bukan diputar tapi ditelusurin. Pilin dari pangkal ke ujung, pilin jari-jarinya. Nah, sama seperti jari-jari kaki, jari-jari. Jika sudah,
punggung tangan. Punggung tangan. Aku pressure bagian pergelangan tangan dari tengah ke pinggir. Setelah 3 kali, telusurin lagi. 1, 2, 3, tutup lagi. Tutup lagi. Nah, 1, 2, 3. Rolling lagi, rolling. Gerakannya seperti ini. Rolling. Rolling. Kemudian terakhir tutup. 1, 2, 3. Gerakannya sama untuk tangan yang satunya ya. Kemudian pijit bagian muka dari dahi tengah ke pinggir sampai bawah ya. Jadi jangan cuma sini aja, sampai bawah. 3 kali, habis itu alis. 1, 2, 3. Habis itu pangkal hidung dari bawah mata ya, di bawahnya ini pangkal hidung. 1, 2, 3. Gerakan smile dari ujung dagu sepanjang tulang rahang sampai ujung telinga. 2, 3. Arah sebaliknya. Belakang telinga sepanjang tulang rahang sampai dagu. 2, 3. Ya. Habis itu kita pijit punggungnya. 1, 2, 3. Silang. Pinggang ke bawah. Ilu. Nah, kalau punggung ilunya kanan kiri. Tuh, kanan kiri. I, L, L, U, U. Oke, setelah itu kita bikin lingkaran. Nah, ini buat membantu mengeluarkan lendir dan dahak pada bayi. Ini juga bisa dilakukan ketika lagi menjemur bayi ya di pagi hari. Punggungnya. Nah, kalau sudah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Setelah itu nah, dari atas ke bawah. 2, 3. Selesai. Sama seperti ketika memulai, ketika mengakhiri pijat, kita juga bilang selesai. Kita kasih tahu sama bayinya kalau misalnya kita udah selesai pijat. Kemudian kalau misalnya bayinya selama dipijat dia anteng, nggak rewel dan kooperatif, kita juga jangan lupa untuk puji dia ya. Kita peluk, kita kasih apresiasi. Terima kasih ya sayang, dipijit hari ini sudah pintar, besok kita pijit lagi gitu. Oke, jadi itu tadi adalah teknik memijat untuk mencegah kembung dan kolik. Semoga bermanfaat bagi semuanya.